anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain, yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain, yang sholatnya ya bermanfaat untuk orang lain. Kenapa sholatnya bermanfaat untuk orang lain? Inna sholata tanha anil fahsya, sungguhnya sholat itu bisa mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga kita kalau sholat, kita niatkan agar kita jadi pribadi yang nggak berbuat keji, nggak berbuat mungkar. Nah, Masya Allah, sholat sunnahnya manfaat untuk orang lain. Bagaimana caranya sholat sunnah menjadi manfaat untuk orang lain? Dengan sholatnya itu dia menjadi penyebab turunnya rahmat, sehingga rahmatnya Allah itu meliputi semua orang yang di sekitarnya, yang di rumahnya, tetangganya, sahabatnya, dapat rahmat Allah karena sholatnya. Ya, dengan sodakohnya, dengan zikirnya, dengan doanya, dengan amal solehnya, dengan cari ilmunya, dengan mengajarnya. Ya, dia niatkan semua itu agar rahmat turun sehingga semua dapat manfaat. Ini diantaranya memberikan manfaat dengan ibadah yang kita lakukan. Kemudian berikan manfaat dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Gimana caranya rezeki yang ada ini manfaat? Ya, contoh misalnya, saya sekarang ini punya koneksi internet. Kemudian ada mikrofon, ya, ada di tangan saya ada mikrofon. Ada ruangan ini, 2 kali 3 meter, 2 kali 3 meter atau 2,5 ya, 2,5 kali 3 meter. Ruangan ini. Kemudian ada PC, ya, ada PC, ada kamera, ada kursi, ya, ada kursi. Bagaimana ruangan ini bisa memberikan manfaat kepada diri saya, manfaat kepada orang lain. Maka saya menjadikan ruangan ini diantaranya, misalnya ya, bukan sekedar tempat untuk saya ketik-ketik, ya, bukan sekedar tempat untuk saya belajar, bukan sekedar tempat untuk saya menulis, tapi saya jadikan juga sekaligus tempat untuk saya terima tamu, ya, tempat sekaligus saya duduk bersama kawan saya, ya, kemudian tempat untuk saya menyapa sahabat-sahabat saya dimanapun berada antum semua, ya, untuk menyampaikan ilmu yang bisa disampaikan. Sehingga alhamdulillah saat ini mungkin saya menemani antum yang lagi di dapur lagi masak, ya, mungkin saat ini saya menemani antum yang lagi nyetir, ya, lagi jadi sopir nyopir dimanapun, mungkin saya lagi menemani antum. Mungkin bahkan ada yang lagi jogging sambil pakai headset lagi mendengarkan suara saya menemaninya. Siapa tahu, ya, mungkin saat ini saya menemani orang yang lagi sedih, dia di kamar menyendiri, mungkin lagi terisak-isak menangis, ya, bingung harus bagaimana menjalani kehidupan. Tiba-tiba mendengar suara ini, saya menemaninya. Subhanallah, karena pengen memberi manfaat, tiba-tiba suara ini dijadikan sama Allah Ta'ala bermanfaat. Ya, dijadikan bermanfaat, sehingga kita semua mendapatkan pahala, ya, mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula antum misalnya punya rumah. Bagaimana caranya rumah ini menjadi manfaat untuk manusia yang lain? Masya Allah, kadang ini kita punya rumah besar, tapi kamar tamu tidak punya. Kamar tamu tidak punya. Bahkan ruangannya nggak boleh orang lain masuk. Nggak boleh orang masuk kamar saya. Bahkan nggak menyiapkan kamarnya untuk tamunya misalnya. Nggak merelakan kamarnya untuk tamunya. Rugi kita. Ya, itu berarti rumah kita kurang manfaat. Bagaimana caranya agar rumah kita jadi manfaat? Kalau kita hanya jadikan rumah itu untuk diri kita sendiri, tidak untuk orang banyak. Ya, jadikan rumah kita untuk orang banyak. Tempatnya orang berkumpul untuk cari ilmu, ya. Tempatnya orang yang mau bermalam dari kerabat kita, sahabat kita, teman kita, kemudian datang ke kota di mana kita berada, bingung cari tempat bermalam di mana karena mungkin nggak nyaman tinggal di hotel atau mungkin nggak punya uang untuk bermalam di hotel. Nah, kalau kita siapkan rumah kita untuk terima tamu, maka sahabat kita nggak bingung lagi. Nah, dia akan senang, dia akan ke rumah kita, dan dia datang dengan rezekinya sendiri, seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya tamu datang dengan rezekinya sendiri dan dia pulang membawa pergi dosa-dosa penghuni rumah tersebut. Nikmat, manfaat itu namanya. Kalau kita punya keahlian memasak, jadikan keahlian itu manfaat. Bagaimana kita memasak untuk orang-orang yang cari ilmu, bagaimana kita memasak untuk tetangga kita, bagaimana kita masak untuk orang tua kita. Jadikan semuanya manfaat, khairun nas,
Dengan demikian kita menjadi manusia yang the best, manusia yang terbaik. Saya merenung sedikit, nggak banyak. Maka at-tafakkur khair min ibadah sana. Ada yang lagi mengatakan alfi sana. Tafakkur merenung saat itu lebih baik daripada ibadah selama setahun. Ada riwayat mengatakan selama 1000 tahun. Merenung sedikit. Kita ini di dunia lama atau sebentar sih? Jadi kalau dari persentasenya sangat sebentar. Makanya Allah ingatkan wal asr, demi masa sungguh manusia itu merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Manusia itu sungguh dalam keadaan yang sangat-sangat merugi. Sungguh. Sudah sumpah, kemudian pakai inna, ya, kemudian pakai lam taukid. Allah menjelaskan waktunya manusia ini banyak yang disia-siakan, berada dalam kerugian. Karena waktu udah sedikit, dan ini modalnya, modalnya seseorang ya waktunya ini. Waktu yang sedikit ini yang akan membuat dia nanti bahagia atau celaka. Kalau dia kelola dengan baik akan bahagia, kalau dia kelola yang nggak baik akan celaka. Sedikit waktunya. Tapi coba kita lihat, waktu yang sedikit di dunia sebentar sekali. Berapa tahun sih? Kita ambil normalnya manusia hidup. Jadi kalau yang buat kita akhir zaman ini usia 100 tahun itu bukan usia normalnya orang hidup, tapi bonus. Ya, normalnya 60-70 tahun. Gak percaya survei itu ke pemakaman. Karena baginda Muhammad SAW gak mungkin salah. Usia umatku 60-70 tahun. Cek di pemakaman. Kan ada batu nisan tuh ya. Lahir, wafat, lahir, wafat, lahir, wafat. Nanti kelihatan tuh. Rata-rata yang wafat usianya 60-70 tahun. Itu rata-rata seperti itu. Ada yang kurang, ada yang lebih. Nah, anggap saja udah 80 tahun usianya. 80 tahun. 80 tahun di muka bumi. Ya Allah, sebentar itu. Sangat sebentar. Kalau kita nggak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka ya ruginya luar biasa. Nah setelah ini mau kemana itu pertanyaannya. Setelah semua ini, setelah di dunia ini mau kemana? Dulunya dari perut lahir, tiba-tiba ke bumi yang besar ini. Ya, setelah itu mau kemana? Maunya ya balik ke perut lagi. Perut mana? Perut bumi. Nah, di perut bumi itu nanti akan masuk lewat perut bumi ke alam yang besar. Namanya alam barzakh. Sebagaimana kita masuk lewat perutnya ibu, ya, masuk lewat perutnya ibu untuk masuk ke alam dunia ini. Untuk masuk alam dunia dimasukkan dulu ke tempat yang sempit. Maka nanti untuk masuk ke alam barzakh dimasukkan dulu ke tempat yang sempit, yaitu namanya makam atau kubur. Setelah itu dimasukkan ke alam barzakh yang luasnya luar biasa. Bagaimana kondisi kita di alam barzakh, alam kubur, tergantung bagaimana beberapa saat waktu dunia yang sedikit nih loh. Sedikit waktu dunia ini kalau kita kelola bagus, maka nanti selama-lamanya jadi bagus. Nah, terus Allah Ta'ala kasih kita banyak hal, kok tidak kita manfaatkan? Tidak kita manfaatkan untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, untuk kenyamanan kita dalam perjalanan selanjutnya. Otomatis kalau kita manfaatkan di dunia ini dengan baik, pasti kita di dunia merasakan kebaikan, kenikmatan. Nggak mungkin nggak. Pasti itu. Nah, kalau saya sederhana, gimana caranya ya? Semua yang ada di diri saya jadi manfaat. Semuanya, gimana caranya? Jadilah seperti pohon kurma. Itu permisalan muslim yang baik, mukmin yang baik seperti pohon kurma. Gak ada bagian dari kurma itu yang gak manfaat. Semuanya. Ya, semuanya manfaat. Kalau di Indonesia, di negara yang kita cintai, permisalannya pohon kurma itu seperti pohon kelapa. Pohon kelapa itu gak ada yang gak manfaat. Batangnya manfaat, ya. Kemudian tangkainya manfaat, daunnya manfaat, buahnya manfaat, serabutnya manfaat, airnya manfaat, semuanya manfaat. Bagaimana? Masa kita kalah sama pohon kelapa? Masa kita kalah sama pohon kurma? Kita ini manusia. Ya, kita ini manusia yang diberi oleh Allah SWT berbagai macam kehebatan dalam tubuh kita. Fi ahsani taqwim. Ciptaan Allah yang terbaik ini. Gak mungkin kita kalah sama tumbuhan, gak mungkin kita kalah sama makhluk Allah yang lain, gak mungkin. Hanya saja kita tidak menggunakan potensi kita dengan baik. Maka yuk kita lihat yang kita miliki dari Allah Ta'ala, mari kita pakai untuk memberikan manfaat kepada orang lain.
Ya, jadikan duit kita manfaat. Seberapapun, mau 1 rupiah, mau 2 rupiah, jadi manfaat. Jadikan makanan kita manfaat. Jadikan rumah kita manfaat. Jadikan kendaraan kita manfaat. Ya, linnas khairun nas anfa'uhum linnas.